pembelajaran itu merupakan satu kesatuan, tapi dia menjadi satu kesatuan, sehingga sangat memungkinkan bagi seorang guru untuk melakukan asesmen dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi di dalam proses itu ada asesmen. Bahkan di awal, ya, di dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan asesmen awal itu untuk mengetahui kemampuan siswa kita di kelas dalam rangka untuk kita mengatur strategi kita bagaimana kita mengajar kepada anak-anak kita sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan starting kompetensinya. Baik, tujuan dari asesmen ini kita lihat tujuan dari asesmen ini yaitu tidak hanya berhenti pada menentukan atau mengukur tingkat kemampuan peserta didik, namun tujuan akhirnya adalah menjadi input dalam perbaikan pembelajaran. Apa yang harus dilakukan oleh guru setelah mengetahui kemampuan siswanya? Apa yang harus diperbaiki oleh guru dalam materinya? Apa yang harus diperbaiki oleh guru dalam mengatur strategi agar pembelajaran yang akan diterapkan berikutnya menjadi lebih baik lagi. Sehingga hasil asesmen ini tentunya nantinya akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kita. Baik, kita lihat asesmen pembelajaran. Kita lihat ada konsep dasar asesmen, ada perencanaan asesmen, ada pengolahan hasil asesmen, ada pelaporan kemajuan belajar. Ini pembagian dari asesmen di pembelajaran. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu ini. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Kemudian asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen pada akhir proses pembelajaran. Bagaimanakah asesmen sebagai proses pembelajaran? Di mana asesmen ini untuk merefleksi proses pembelajaran. Berfungsi sebagai asesmen formatif. Kemudian asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, kemudian berfungsi sebagai asesmen formatif lagi. Selanjutnya, asesmen pada akhir, yaitu asesmen untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jadi, asesmen yang ada dalam proses pembelajaran itu disebut dengan asesmen formatif. Asesmen yang berada pada akhir proses pembelajaran disebut dengan asesmen sumatif. Bapak Ibu misalnya ketika di kelas ya, setelah memberikan materi, setelah memberikan pembelajaran, setelah diskusi bersama dengan siswanya, tiba-tiba kemudian kita menanyakan lagi kepada siswanya, coba Ahmad, kamu simpulkan apa saja yang kamu ketahui tentang, misalnya tentang sholat sunat tadi. Kemudian tanya lagi kepada yang lain, tanya lagi kepada yang lain. Itu adalah asesmen formatif. Jadi, jangan kita menganggap asesmen formatif itu hanya sebatas soal yang diberikan secara tertulis. Tetapi ketika kita lisan nanya ke kelompok A, nanya ke kelompok B, nanya ke kelompok C, atau nanya kepada perorangan, maka itu juga masuk kategori asesmen. Apalagi dia masih berada dalam proses pembelajaran pada pertemuan tersebut. Maka disebut dengan asesmen formatif. Kalau dia berada pada akhir pembelajaran, kemudian diberikan tes, atau beberapa kali pertemuan, kemudian ada diberikan tes, maka itu disebut dengan sebagai asesmen sumatif di bagian terakhir. Oke. Pada kurikulum Merdeka, kayak perbedaan ya,
ini. Pada kurikulum Merdeka, karena kita kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibanding sumatif. Jadi asesmen yang ada di proses pembelajaran. Kita melihat bagaimana perhatian dia, bagaimana dia menangkap pembelajaran pada hari itu, bagaimana dia sudah paham dan ngerti apa yang kita sampaikan, apakah dia sudah bisa mempraktekkan apa saja yang kita jelaskan pada proses pembelajaran tersebut, maka maka asesmen yang kita lakukan itu adalah asesmen formatif yang itu di dalam kurikulum Merdeka lebih bagus dilakukan. Artinya kita lebih fokus di situ. Asesmen yang ada pada proses. Kemudian hasil asesmen formatif itu hanya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran yang selanjutnya, yang berkelanjutan, yang sifatnya yang selanjutnya. Karena setiap materi berakhir, ada materi tertentu berakhir, lalu mengadakan asesmen sumatif ya, asesmen sumatif, maka asesmen sumatif itu adalah untuk bisa dilakukan untuk perbaikan untuk materi berikutnya. Sementara asesmen formatif yang di dalam proses itu sifatnya adalah untuk proses pembelajaran yang sifatnya berkelanjutan. Oke, sehingga di sini letak perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kita itu betul-betul memperhatikan pada asesmen formatif, pada proses, bukan pada output hasilnya di ujung, bukan memberikan tes dan mengambil nilai tes itu sepenuhnya di ujung, di akhir, yang kita sebut dengan ujian akhir semester. Kita mengakui nilai anak itu hanya berada di akhir saja, padahal sebenarnya perkembangannya dia, pengetahuannya dia itu berproses. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita melakukan asesmen UAS, ujian akhir semester misalnya ya, di akhir saja, pada masa itu atau pada ketika itu dia mengalami kondisi yang kurang bagus, bisa jadi nilainya kurang bagus. Tetapi kalau kita melihat nilainya, kemampuan dia berdasarkan proses pembelajarannya dia selama ini, pertujuan pembelajaran, per TP tadi, maka kita akan melihat perkembangan kemampuannya itu. Nggak mungkin lah rasanya kalau setiap pertemuan dia sakit apa namanya, kecuali memang anak yang memang memiliki apa namanya penyakit bawaan, ada kan yang artinya dia tidak bisa sekolah secara normal begitu. Tapi kalau anak-anak yang biasa artinya dalam kondisi normal, maka setiap minggu misalnya kita mengadakan setiap kali pertemuan kita tuh melakukan formatif, maka prosesnya itu akan kelihatan hasil dari asesmen formatifnya tersebut. Nah, ini prinsip-prinsip untuk asesmen, proses pembelajaran. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Asesmen dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Selanjutnya, hasil asesmen digunakan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, kita tidak lagi membuat ranking terhadap anak-anak kita, karena kita memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Mereka yang memiliki kemampuan yang rendah kita perhatikan, kita berikan layanan. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih juga begitu, kita berikan hal yang lebih bagi dia, pelayanan yang juga lebih, yang mungkin berbeda dari anak-anak yang kemampuannya rendah tadi, sehingga kita memberikan pendidikan itu bersifat layanan, memberikan layanan kepada anak didik kita. Kalau itu mungkin maksud kita adalah untuk memberikan semangat atau motivasi kepada
yang lain. Jadi kalau ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, supaya yang di bawah itu merasa termotivasi juga untuk menjadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ranking nggak mungkin, kalau ketika ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, nggak mungkin semuanya jadi ranking 1 jadinya. Nggak mungkin semuanya ranking 2, nggak mungkin semuanya jadi ranking 3. Dia akan berperingkat. Kalau mereka semuanya sudah mencapai batas, sudah melebihi kriteria kita, atau dia sudah mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran kita, maka semuanya itu sebenarnya ranking. Sehingga tidak perlu lagi adanya pemetaan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau tujuannya tadi adalah untuk memberikan semangat yang lainnya agar juga berprestasi kepada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Lalu seandainya, ini seandainya aja, seandainya semuanya nilainya di atas 80, semuanya nilainya di atas, semuanya 90, berarti kan sebenarnya mereka semua bisa mengejar ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Berarti tidak ada lagi perlu ranking, karena nggak mungkin ada ranking 1 semua. Pasti akan turun. Dan berapa sih dan perbedaan antara, misal perbedaan antara nilai 96 dengan 95, apa yang itu lalu menyebabkan dia ranking 1 dan ranking 2 hanya perbedaan 0, misalnya hanya perbedaan angka 1 saja, itu secara tidak langsung ada psikologis yang kadang-kadang terganggu oleh yang menyebabkan gangguan kepada anak, sehingga anak itu seperti turun dia. Saya turun tahun ini. Padahal selisihnya cuma berapa? 0,5. Kalau dipikir-pikir mereka sama saja sebenarnya. Tapi hanya gara-gara ranking tersebut ada aspek psikologis yang terganggu. Apalagi berbahaya sekali kalau ada kita menemukan anak yang obsesi, yang terobsesi dengan rankingnya. Jadi dia hanya fokus kepada rankingnya saja, nilai kognitifnya saja, tapi dia tidak terdidik dalam hal yang lain. Dia tidak peduli dari hal aspek-aspek yang lain. Yang dia utamakan hanya nilai. Khawatirnya nanti akan muncul adalah obsesi seperti itu. Dan itu sangat tidak baik bagi anak. Dan justru orang-orang yang seperti itu dia akan tertekan dalam pendidikannya. Oke, selanjutnya ini perbedaan formatif dan sumatif. Kita perhatikan apa perbedaan formatif dan sumatif. Formatif terpadu dengan proses pembelajaran. Formatif ada di dalam proses pembelajaran. Kemudian formatif itu melibatkan siswa, peserta didik dalam pelaksanaannya. Jadi boleh masuk kategori formatif termasuk penilaian diri, termasuk penilaian antar teman, termasuk penilaian sikap, termasuk penilaian refleksi. Itu masuk dalam kategori formatif. Kemudian memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Itu tadi kata saya ada sikap. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan semuanya ada di dalam proses pembelajaran tersebut. Tidak hanya melihat kepada kemampuan kognitif. Semuanya dilihat, pendidikannya, unsur-unsur pendidikannya semuanya diperhatikan pada proses formatif. Lalu bagaimana dengan sumatif? Sumatif adalah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau pada periode tertentu. Jadi sudah habis materi, misalnya satu bab habis, bab tertentu, kemudian ada ujian, ada tes atau soal, maka itu adalah sumatif. Nah, kemudian capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria pencapaian. Nanti kita akan membuat KKTP kriteria pencapaian. Kemudian digunakan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Lalu apa? Lalu bagaimana sikap seorang pendidik dalam melakukan formatif dan sumatif ini? Pendidik dan satuan pendidikan, ya, sekolah, pendidik dan sekolah diberikan keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif melalui berbagai teknik dalam rangka mengukur capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Kata kuncinya di sini, keluasan
untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif, keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan formatif? Kita tadi kan melaksanakan formatifnya di proses pembelajaran. Ini dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran. Kemudian, menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target tujuan pembelajaran. Kemudian, ada umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, berorientasi pada perubahan, bukan hanya sekedar kuantitas nilai yang termuat dalam rapot. Kemudian, bersifat informatif. Kemudian di dalam sumatif ada hal yang kita perhatikan dalam sumatif. Pertama, sumatif itu dilakukan untuk mengonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik. Jadi ada CP, capaian pembelajaran peserta didik, CP-nya apa? Nanti pada akhir lingkup materi, semester atau jenjang. Selanjutnya, hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolahan laporan hasil belajar. Jadi, sumatif itu untuk keperluan pengolahan laporan hasil belajar, kemudian sebagai pemberian umpan balik, di mana umpan balik tersebut dilakukan untuk mengetahui pengukuran capaian yang telah diperoleh. Kemudian menggunakan berbagai teknik asesmen juga. Jadi untuk sumatif juga ada teknik yang bisa dilakukan. Ada teknik-teknik yang dapat dilakukan. Oke, dalam melakukan perencanaan asesmen pembelajaran, itu kita harus mengembangkan yang namanya KKTP. Kalau dulu istilahnya KKM, sekarang kita menggunakan istilahnya mengembangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu diambil dari TP yang sudah kita susun. Siswa bisa apa? Siswa bisa apa? Itu kriteria, kita buat kriteria ketercapaian TP tersebut. Sehingga kita mengetahui apakah siswa sudah sangat menguasai TP-nya atau telah menguasai tapi belum maksimal atau belum menguasai dari TP tersebut. Nanti kita buatkan kriterianya yang kita ambil dari TP. Selanjutnya di sini teknik asesmen Bapak Ibu dalam formatif dan sumatif itu ada beberapa teknik asesmen. Jadi teknik asesmen jangan kita kaku hanya sebatas tes tertulis atau cuma tes pilihan ganda saja semuanya. Itu artinya tes tertulis. Tapi ada asesmen-asesmen lain yang dapat dilakukan baik di formatif maupun di sumatif. Teknik asesmen ada observasi, tentunya observasi misalnya di sikap, kemudian mereka melakukan praktek misalnya kerjasama satu sama lainnya, kegiatan rutinitas sehari-hari, kemudian ada namanya penilaian kinerja performance test, misalnya melaksanakan proyek atau menghasilkan produk, maka dinilailah penilaian kinerjanya. Kemudian ada tes tertulis yang seperti biasa kita lakukan, kemudian ada tes lisan, ya Bapak Ibu. Mungkin emosionalnya lebih didekatkan bisa melalui tes lisan dan kita bisa memancing ya. Ketika ada tes lisan itu mungkin dia agak sedikit lupa, tetapi ketika kita mengingatkan, memancing dia ketika tes lisan, ternyata dia ingat. Itu kelebihan dari tes lisan. Tes tertulis kan betul-betul set begitu udah dia bisa atau tidaknya tidak bisa terpancing oleh yang lain atau ungkapan-ungkapan yang lain yang menstimulus dia bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dengan tes lisan tersebut kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa mengingatkan dia lagi. Coba diingat kembali yang kemarin itu loh misalnya yang pernah kita ajarkan, kita pernah misalnya begini, ketika kita pernah belajar di minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Ingatkan ini itu bisa. Jadi melalui tes tertulis itu secara psikologis kita jalan.
Kemudian ada teknik kita kumpulkan dari hasil kerja anak. Itu juga menjadi bagian dari teknik asesmen. Kemudian instrumen. Oke. Instrumen asesmen. Instrumen asesmen bisa dalam bentuk rubrik, ya, bisa dalam bentuk checklist, bisa dalam bentuk catatan anekdota, kemudian bisa juga dalam bentuk grafik perkembangan. Jadi teknik asesmennya kalau rubrik itu misalnya produk atau penampilan tes performan itu dibuatkan rubriknya. Bagaimana kita menilai sebuah karya, misalnya sebuah karya siswa atau performan siswa itu dalam bentuk rubrik yang sudah kita buat, dan situ sudah ditentukan bagian-bagiannya dari misalnya level rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian, nah ini pengolahan ya, pengolahan nilai. Jadi ada KKTP yang kita buat. KKTP, nah ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu diambil dari TP. Dengan cara apa? Di antaranya adalah menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik, dan menggunakan interval nilai. Di sini ada di warna kuning ini tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, tetapi sifatnya adalah penjelasan. Ada kriteria yang diberikan. Ini kita contoh KKTP, contohnya begini. Contoh salah satu tujuan pembelajarannya. Kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita buat, yang sudah kita rincikan, yang kita turunkan dari CP. Ini contoh fase C. Di sini peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ternyata tujuan pembelajarannya begini bunyinya. Ini pasti turunan dari CP. Artinya dalam CP itu ada mampu menulis laporan. Dari CP-nya maka dibuatlah TP-nya peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Lalu kita buatkan deskripsi kriterianya. Kita buatkan kriterianya begini. Peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis hingga dapat meyakinkan pembaca. Itu kriterianya. Nah, ketika kriteria untuk peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan, maka kita boleh membuat seperti ini. Nah, ada levelnya. Rubriknya pakai level isi laporan. Isi laporan baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau baru berkembang berarti di sini dimulai dengan belum mampu menuliskan teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan ide. Kalau layak, mampu. Kalau cakap, mampu menuliskan hasil teks, laporan, bla 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 bla. Kemudian mahir, mampu menuliskan, pokoknya sangat lampu. Kalau mahir itu sudah sesuai dengan ini kriterianya. Jadi bagaimana menuliskan teks eksplanasinya, bagaimana laporan menjelaskan hubungan kausalitasnya sudah jelas. Nah, kemudian untuk penulisan tanda bacanya ada lagi kriterianya. Jadi ada indikator yang dibuatkan. Bisa apa? Di sini belum menggunakan tanda baca, sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, sebagian besar, ini semuanya. Nah, ini kriteria yang dibuat untuk satu TP. Bapak Ibu bisa membuatkan kriteria ini untuk satu TP Bapak Ibu. Jadi untuk TP 1 ya, ketika Bapak Ibu sudah menyusun TP untuk kelas 7 misalnya, ya untuk MTSN kelas 7 fase D misalnya, TP-nya misalnya ada 10, ada ganjilnya 5 TP, genapnya 5 TP. Coba satu TP-nya itu dibuat rubrik. Gini. Kita buatkan rubriknya. Kalau itu sifatnya nanti soal
asesmen yang digunakan adalah asesmen yang bersifat observasi atau asesmen yang bersifat performance test, penampilan biasanya ya. Nah, bisa digunakan rubrik tersebut. Kemudian contoh lagi tadi ya, kalau menggunakan interval. Kalau ini tadi contoh menggunakan rubrik. Kalau yang ini contoh menggunakan kriteria. Kriterianya kayak gini, tapi nanti kita kasih rubrik. Kalau ini menggunakan rubrik secara lengkap. Kemudian ada lagi contoh kriteria ketercapaian menggunakan interval. Nah, kita kasih nilai. Dikatakan tuntas atau tercapai itu mampu menulis ini secara lengkap ya. Intinya semuanya sesuai dengan kriteria tadi itu, maka ada nilai 0 sama 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Ini menggunakan rentang. Jadi bukan menggunakan nilai mutlak. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mengembangkan 3 macam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa dengan kriteria langsung, bisa menggunakan rubrik, bisa juga menggunakan interval. Saya kira yang untuk bagian ketiga dengan kedua itu mudah ya. Mudah kita menyusunnya asal kita mendapatkan kriterianya dari TP tersebut. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pengolahan hasil asesmen. Pengolahan hasil asesmen dalam satu TP. Jadi, dalam satu tujuan pembelajaran itu nilainya diolah. Kemudian, untuk mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Jadi, kumpulan TP. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat contohnya. Contoh ini contoh fase C, di sini fase C ada TP-nya yang berbunyi menyelidiki ragam energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Rubriknya seperti ini. Nah ini. 1, TP-nya mampu menguraikan, memanfaatkan sumber energi. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai dengan prosedur. Itu TP-nya. Nah, di sini ada rentangnya. Jadi ada menggunakan rubrik sekalian rentang. Jadi rubrik plus interval. 0 sampai 60 maknanya ini. 61 sampai 70 maknanya ini. 71 sampai 80 maknanya ini. Kalau dia belum mampu menguraikan berarti 0 sampai 60. Kalau bisa memberikan satu contoh dapat 61 sampai 70. Kalau bisa menguraikan 2 contoh dengan jelas 71 sampai 80. Kalau lebih dari 2 contoh, nah ini kita yang memberikan rincian rubriknya tersebut berdasarkan TP-nya. Jadi ada TP-nya. Selanjutnya, nah ini dalam pengolahan hasilnya, misalnya begini. Ini ada namanya, si Amar itu dapat 75. Indikator 1, yang ini indikatornya ya. TP-nya ada 2 indikator, ada 2 dalam satu TP itu ada 2 hal yang ingin kita nilai. Indikator 1 dengan indikator 2. Maka bisa kita lihat Amar di indikator 1 dapat 75, di indikator 2 dapat 69. Maka kita bisa mendeskripsikan begini. Rata-rata 75 tambah 69 bagi 2 sama dengan 72. 72 ini kita kasih deskripsi begini. 72 karena nilai baik itu mampu menguraikan 2 contoh. Jadi 75 itu berada posisi di sini. Ini. Menguraikan 2 contoh. Maka deskripsinya adalah mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kesalahan. Kenapa kalimatnya begini? Karena untuk melakukan pengamatan nilainya 69. Kita cek di nilai 69 di sini. Melakukan prosedur pengamatan secara mandiri namun masih ditemukan 1 atau 2 kesalahan. Nah, oleh sebab itu ketika kita memberikan deskripsi penilaian, maka kita akan mengacu kepada rubrik tersebut. Jadi tidak bisa hanya sebatas angka saja. Ada prosesnya di sini untuk 1 TP. Begitu lagi untuk BADU,
ada lagi TP-nya apa, nilainya apa, biasanya. Meskipun di sini di indikator itu sudah bisa melakukan pengamatan secara mandiri, meski masih ditemukan 1 atau 2 kesalahan. Nah, sehingga ketika kita ingin menarasikan untuk nilai keseluruhan pada satu mapel itu, kita akan menguraikannya, mendeskripsikannya itu berdasarkan TP-nya masing-masing. Misalnya nilainya begini. Mungkin saya lanjutkan di sini ya. Nah ini. Bapak Ibu, kita bisa lihat tuh pengolahan nilai. Misalnya TP1 nilainya 55. Untuk IPA. TP2-nya 75. TP3-nya 90. TP4-nya 83. Kita untuk satu semester tuh berapa TP? Kalau misalnya satu semester 7 TP, berarti sampai 7 TP. Kalau seandainya satu semester tuh 5 TP, maka 5 TP. Yang saja di sini kosong. Maka setiap mata pelajaran itu bisa jadi TP-nya beda-beda. IPA mungkin di sini 4 TP. Bahasa Indonesia mungkin 7 TP ya. Agama mungkin 4 TP. Itu nanti ketika mengolah nilai secara keseluruhan untuk nilainya anak-anak itu, kita susun aja sampai kepada di antara mata pelajaran tuh TP mana yang paling banyak. Nanti sisanya kita kosongin. Maka nilainya di sini nilai akhir adalah nilai rata-rata dibagi ya, nilai rata-rata dibagi dari hasil masing-masing TP tersebut. TP, tetapi untuk mendapatkan TP ini ada proses yang sudah kita lakukan seperti ini tadi. Nah ini hanya nilai akhir. Di dalam nilai akhirnya pun kita bisa mendeskripsikan nilai akhir tersebut. Kita cek. Bentar contohnya. Nah, nilai akhir, jadi nilai akhir ini nanti baru disebut dengan nilai sumatif. Ini juga bisa masuk kategori sumatif 1111 ini sumatif. Pembelajaran yang di dalam kelas yang ini tadi, proses yang inilah bisa dimasukkan kategori dalam nilai formatif ketika kita berada di proses pembelajarannya. Tapi ketika satu materi tertentu berakhir, maka masuk ke dalam kategori sumatif. Nah, Bapak Ibu, nanti hasil akhirnya ini bisa dimasukkan kategori sumatif, dan hasil sumatif ini bisa diambil dari semua nilai-nilai dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Selanjutnya, ini nanti mungkin yang mengerjakan yang wali kelas ya. Kalau kita kan pada mata pelajaran saja memberikan penilaiannya, tidak sampai menyusun semua mata pelajaran. Baik, ada juga dengan cara begini. Cara 2. Jadi ada beberapa cara. Ini cara 1, ini cara 2. Cara 2 itu dengan cara mencentang saja. Jadi TP1 dia mendapatkan skor 3. TP2 dia dapatkan skor 4. TP4, 3 dia dapatkan skor 4. Jadi apa penjelasan skor 1, 2, 3, 4? Ini penjelasannya. 1 perlu bimbingan, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Jadi nanti kita susun nama pesertanya, peserta didiknya, kemudian kita beri centang berdasarkan TP per mata pelajaran. Sesuai dengan jumlah TP setiap masing-masing pelajaran tersebut. Sistem centang begini. Nah, pengolahannya nanti untuk pengolahan nilai-nilai rapotnya untuk masing-masing mata pelajaran bisa seperti ini jadinya. Nah, ini nilai sumatif pada saat ini TP1, ini misalnya TP2, ini TP3, ini TP4. Nah, kemudian ada
ujian akhir, kemudian nilai terakhirnya seperti apa. Jadi TP-TP-nya kita masukkan nilainya di sini, kemudian ini rata-rata dari semua TP, kemudian kita membuat ujian tersendiri, ujian akhir semester, kemudian dirata-ratakan nilai yang sumatif ini dengan sumatif akhir dibagi 2. Tetapi kalau seandainya tidak ada ujian akhir, tadi kita diberikan keleluasaan dalam kurikulum Merdeka, diberikan keleluasaan dalam melakukan asesmen, tidak ada melakukan yang namanya ujian akhir semester misalnya, tetapi hanya di sini merata-ratakan semua TP-TP dari setiap pelajaran, maka itu juga boleh saja, tidak masalah. Jadi di sini letak dari perbedaan kurikulum dulu dengan kurikulum Merdeka dalam asesmen. Tidak harus melakukan ujian akhir semester. Tetapi boleh tidak, karena yang sudah kita lakukan pun sebenarnya adalah sumatif. Tetapi sumatifnya adalah sudah kita ambil dari masing-masing TP tersebut. Ini penilaian dalam bentuk kualitatif. Kalau ini penilaian dalam bentuk angka, kalau ini penilaian dalam bentuk kualitatif. Peserta didik sudah mampu, misalnya sumatif 2, TP 2, peserta didik mampu menerapkan apa, AC3 apa. Jadi pengolahannya dalam bentuk kualitatif. Pengolahan hasil asesmen untuk nilai rapor dalam bentuk kualitatif. Kalau ini pengolahan nilai hasil asesmen untuk nilai rapor dalam bentuk kuantitatif. Yang ini anu aja ya Pak ya. Ini Bapak Ibu ya, kalau ini kan mengambil dari CP turun ke TP, setiap TP-TP ada penilaiannya. Nah, ini semuanya TP-TP. Ketika kita ingin mendeskripsikan untuk mata pelajaran tertentu, misalnya untuk Edo, misalnya nih ya, ini contohnya Edo, maka apa yang kita lihat? Nilai Edo ini, ya, ketika kita melihat berbasis angka, data pengolahan data yang bersifat kuantitatif, kemudian kita deskripsikan, si nilai Edo ini kita cek di sini 5,5. Kenapa nilainya 75,5? Kita berikan deskripsinya. Membedakan siang malam. Karena ini bagus ya, 8583. Kemudian nilainya ada yang rendah. Kita lihat yang paling rendah. Yang sedang-sedang nggak apa-apa, nggak usah. Namun perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu. Nah, ini konsep waktu. Jam, menit, detik. Perlu pendampingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Sehingga ketika ingin mendeskripsikan angka 75, maka yang kita lihat adalah nilai yang rata-rata banyak tingginya, yang tingginya apa, atau satu aja misalnya disebutkan. 85 dengan 60 saja nggak apa-apa. Yang tertinggi kan 85. Kita jelaskan 85, kemudian yang paling rendah adalah 60. Itu dua hal itu yang kita jelaskan. Sehingga antar satu sama lain, misalnya Edo dengan Ahmad, meskipun nilainya sama berada di 75, tetapi belum tentu sama di deskripsinya. Meskipun sama nilainya 75, belum tentu sama di deskripsinya. Oleh sebab itu kata saya, ketika melihat seseorang itu dengan ranking, orang nilai 95 dengan 96 misalnya, itu kan perbedaannya sangat sedikit. Padahal nanti bagian item-item apa perbedaannya, kita bisa akan melihat.
Bisa jadi yang nilai 96 ini, dia karena kebetulan tinggi di bidang TP apa. Tapi dia ada rendah di bagian TP tertentu. Yang sedangkan nilai 95 ini, dia justru tinggi di bagian rendahnya yang nilai yang satunya yang 96 tadi itu. Jadi sehingga kita tidak bisa mengatakan, jadi sulit, jadi untuk memposisikan ranking itu udah nggak tepat lagi. Karena setiap orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Orang-orang yang dapat 95, belum tentu dia lebih tidak baik daripada nilai yang 96, begitu. Karena perbedaannya nanti ada di dalamnya. Kita akan memaparkan deskripsinya ini berbeda antar satu orang sama yang lainnya, meskipun angkanya sama, tetapi deskripsinya bisa berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengolahan nilai raport, itu bisa nanti secara kuantitatif, ketika ada kuantitatif, kita berikan juga secara kualitatif, tetapi kualitatifnya itu melihat dari masing-masing TP-nya tadi. Jadi kita melihat kembali TP-TP-nya. Sehingga kita memberikan nilai TP ini harus jelas. TP-nya sudah dicantumkan. Ya, ini cuma terkait pelaporan tentang kemajuan bentuk laporan hasil belajar. Ini bentuk laporan hasil belajar. Apakah raport itu satu-satunya dalam kurikulum Merdeka? Tidak. Bentuk laporan hasil belajar, rapor. Satu, rapor. Kedua adalah portofolio. Untuk laporan hasil belajar, portofolionya. Yang ketiga adalah bentuk laporan hasil belajar dalam bentuk diskusi. Kemudian ada hasil belajar dalam bentuk pameran karya. Kemudian di sini, ada 4. Jadi ada 4 bentuk pelaporan hasil dari laporan hasil belajar. Rapor bukan satu-satunya. Sehingga ketika orang tua ingin melihat perkembangan anaknya, dia tidak fokus kepada rapor saja, dia bisa melihat dari aspek yang lainnya, perkembangan posisi anaknya ini. Portofolio dari masing-masing anak. Oke, itu terkait pelaporan. Kemudian di sini ini tentang mekanisme kenaikan kelas. Jadi Bapak Ibu, karena kita itu mengenal istilahnya fase ya, bukan kelas 1, bukan kelas 2, jadi bukan berarti kelas 1 lalu tidak naik ke kelas 2. Karena dia itu satu fase. Fase A misalnya. Jadi kelas 1, jadi nggak ada istilah nggak naik ke kelas 2, karena memang satu fase itu terdiri dari 2 tahun. Begitu. Sehingga kalau ada fase yang tidak terpenuhi tadi, yang seperti saya katakan kumpulan TP tadi tidak terpenuhi, satu fase tidak terpenuhi, maka dia bisa memperbaiki TP-nya tersebut di tahun berikutnya. Karena satu fasenya itu 2 tahun, bisa memperbaiki di fase berikutnya. Nah, oleh sebab itu, ini kita sebutkan bahwasanya laporan kemajuan belajar itu hanya mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran. Ya, kemudian ada laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau Rahmatan lil Alamin tersebut. Ada juga portofolio yang dilihat, ada prestasi akademiknya, ada tingkat kehadirannya, ada keterampilan skillnya yang bisa diperhatikan kepada yang bisa diperhatikan ke siswa-siswa kita. Nah, ini saya garis bawahi. Dalam kurikulum Merdeka, penggunaan fase dalam capaian pembelajaran adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman sebayanya. Karena kita menggunakan fase. Fase untuk 2 tahun. Jadi tidak ada bisa dikatakan anak kelas 1 nggak naik kelas 2. Karena fasenya belum selesai. Jadi tidak ada istilah naik. Fasenya itu memang belum selesai. Sehingga dia terus bersama dengan teman-temannya meskipun ada TP yang tertinggal, tetapi TP tersebut akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu gambarannya untuk terkait penilaian sampai kepada pengolahan nilai.
pengolahan laporan hasil belajar tadi itu sampai kepada tahap rapot. Jadi rapot pun bukan satu-satunya pengolahan hasil belajar, tetapi ada aspek-aspek lainnya. Jadi kalau memang pembelajaran tersebut kita menggunakan betul-betul melakukan pembelajaran yang menggunakan prinsip teaching at the right level itu, maka akan sangat terasa sekali. Ketika kita berusaha untuk menciptakan suasana ranking tadi itu, maka sekolah itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mungkin tidak disenangi atau sesuatu yang menjadi penjara bagi anak, tetapi dia akan senang untuk mengikuti pembelajaran setiap waktu, setiap saat. Karena yang perlakuan kita, perlakuan seorang pendidik, perlakuan satuan pendidikan terhadap anak-anak tersebut adalah perlakuan yang betul-betul humanis, nyaman secara psikologis, sesuai dengan kemampuan, ya. Dan itu betul-betul diharapkan sebenarnya oleh kita semua, dan itu juga diharapkan tentunya diharapkan oleh orang tua siswa dan juga diharapkan oleh siswa di dalam pembelajaran tersebut. Oke, demikian Bapak Ibu terkait asesmen. Ada yang ingin ditanyakan? Bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan khusus. Jadi kalau dibiarkan terus jangan. Jadi ada pemberian perlakuan khusus. Kalau dulu-dulu itu istilahnya remedial ya. Tapi kalau ini memberikan perlakuan khusus saja, entah itu ada materi tambahan atau ada hal-hal misalnya penugasan baru atau kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada dia yang sifatnya itu perlakuan khusus untuk dia. Jadi tidak harus menunggu tahun ajaran baru atau tidak naik kelas, seakan-akan dia tertunda 1 tahun, tertunda 1 fase berikutnya, enggak. Jadi, nah ini dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan terakhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan. Artinya kalau dia memang betul-betul kayaknya dia tidak bisa bergabung misalnya ya, untuk fase A sudah 2 tahun, kayaknya dia tidak bisa lanjut untuk ke fase B. Dan itu sangat berhubungan dengan keterbatasan, mohon maaf, misalnya keterbatasan IQ-nya yang jauh sekali rendah daripada teman-temannya, maka opsi kita boleh. Itu opsi yang sudah betul-betul pertimbangan kita. Pertimbangannya adalah nanti kalau dia naik ke kelas berikutnya, itu justru akan menjadi beban bagi dia. Jadi ada beban psikologis bagi dia. Maka bisa saja itu tidak dinaikkan. Artinya bukan harga mati juga. Bukan berarti harus naik terus. Kata harus naik terus itu tidak juga. Artinya kita tetap melihat kondisi psikologis anak tersebut. Gitu. Baik, Pak Reda, bisa ditayangkan LK kita malam ini tentang asesmen? Bisa, Bu, bentar. Saya tutup dulu. Ada 2 lembar ya? LK6A, oke. LK6A, kemampuan. Oke. LK6A, kemampuan awal siswa tentang awal siswa, entering behavior, nama siswa apa, hasil asesmennya, latar belakang keluarganya, potensi yang menonjol, hambatan anak dalam belajar. Bapak Ibu, sedikit tadi saya rupanya kelewatan menjelaskan tentang asesmen awal. Asesmen awal itu bisa saja dilakukan
untuk yang sifatnya kepribadian, untuk yang sifatnya latar belakang, untuk sifatnya gaya belajar, itu bisa dilakukan di awal tahun. Betul-betul di awal tahun atau di saat setelah penerimaan siswa baru. Itu bisa dilakukan. Jadi kayak latar belakang keluarga itu bisa ketahuan. Jadi mereka menceklis atau Bapak Ibu di sekolah itu membuat Google Form, ya, membuat Google Form isian. Di situ nanti kelihatan latar belakang sekolahnya, latar belakang keluarganya. Kemudian di situ juga bisa disisipkan angket gaya belajarnya. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui angket gaya belajar itu banyak di Google, ya. Bisa disisipkan di Google Form-nya. Sehingga nanti kita akan mengetahui data-data kondisi atau karakteristik siswa itu betul-betul di awal tahun, dan itu diketahui oleh semua guru. Gitu, data itu di-share, dibagikan hasilnya kepada semua guru. Nah, adapun hasil asesmen awal untuk kompetensi setiap masing-masing pembelajaran itu bisa dilakukan di pertama kali pertemuan di setiap semester atau di setiap tahunnya. Itu bedanya. Kalau yang sifatnya behavior itu bisa di awal-awal tahun, bisa sekaligus. Kalau untuk SMP bisa setelah penerimaan siswa baru. Kalau di SD bisa juga di apa namanya bisa diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Yang jelas kita khawatir setelah misalnya kalau kelas 6 kan SD kan lebih panjang waktunya 6 tahun, mungkin diberi pada awal pertama kali kelas 1, nanti yang bisa ngisinya kita bantu orang tuanya. Nanti ketika dia sudah kelas 4 yang ngisi nanti dianya sendiri gitu. Ketika dia memberikan penilaian tentang dirinya sendiri gitu. Beda dengan kompetensi awal untuk penguasaan materi itu di pertama kali kita masuk untuk mata pelajaran kita. Nah, untuk LK6, ini LK6 Bapak Ibu kita mensimulasikan saja. Bapak Ibu coba buat nama siswa apa, hasil asesmennya apa, latar belakangnya kita anggap seperti apa, potensi kelemahan kekurangannya apa, kemudian hambatan anak dalam belajar seperti apa. Nah, sebenarnya ini hasil dari angket, hasil dari Google Form yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa-siswa. Lanjut LK6B. Nah, ini penguasaan materi. Berhubungan dengan penguasaan materi, analisis pemetaan kebutuhan penguasaan materi. Bapak Ibu bisa menggambarkan penguasaan materi. Ini kan mata kuliah akidah. Mata kuliah akidah misalnya penguasaan materinya, Bapak Ibu sebutkan ini bisa secara misalnya nama siswa, ya. Nama siswa misalnya Edo tadi. Si Edo hasil asesmennya gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, kemudian penguasaan materinya kita sebutkan karena ini sifatnya di awal-awal tadi, maka kita bisa memberikan gambaran sedikit mengetahui, misalnya begitu, sedikit mengetahui tentang sholat, atau tentang rukun iman, tentang rukun Islam, kayak gitu. Jadi pengetahuan awalnya kita berikan gambaran. Boleh dalam hal ini Bapak Ibu bisa memberikan tes atau Bapak Ibu bertanya secara lisan. Bertanya secara lisan terhadap masing-masing siswa itu. Ini nama siswanya ada di tengah, ya. Seharusnya nama siswanya ini ada setelah nomor ini harusnya nama siswa, kemudian sini penguasaan materi, ada gaya belajar, ada minat. Ini nama siswa. Boleh Bapak Ibu dirubah, ya. Nama siswanya bukan di tengah, tapi ini setelah nomor ini. Setelah nomor nama siswa baru penguasaan materi, gaya belajar, kemudian minat. Gaya belajar misalnya kita mencontohkan gaya belajar audio. Satu orang anak bisa jadi memiliki gaya belajar 3. Bisa jadi begini. Misalnya lebih dominan kinestetik namun memiliki gaya belajar audio dan visual juga. Atau misalnya 80% gaya belajarnya kinestetik, misalnya begitu. Ini kan melalui tes angket gaya belajar. Tapi kalau misalnya untuk anak SD kan mereka nggak bisa ngisi, ya, untuk apalagi kelas 1 Bapak Ibu bisa melihat aja atau bisa menanyakan langsung secara lisan apa yang dia suka, begitu, untuk mengetahui gaya belajarnya dia dan minatnya dia. Oke, ini bisa diisi. Jadi simulasikan aja hasilnya.
Yang penting ada setiap siswa, nanti kita akan melihat perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ada lagi? Sudah ya? Oh, sudah sampai 6B. Tentang LKKKTP nggak ada ya, Pak? Keren. Dua aja Kakak ya. apa, Bu? Tentang membuat KKTP nggak ada ya? KKTP itu yang ini kah? Rancang asesmen. Oh ini. Kakak Nah, 7A, Bu. oke. Itu Itu untuk yang KB berikutnya, Bu. KB 7. oh itu untuk lebih ke 7 untuk tanggal 3 ya. Oh, ternyata selesai. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Berarti berarti hari ini saya menghabiskan semua tentang Langsung asesmen. langsung 2 KB, Bu, hari ini. Langsung 2 KB nggak apa-apa, langsung 2 KB. Ayo, oke. Bisa dibukakan aja Pak anu LK-nya. Jadi maksud saya bisa aja besok nggak bertemu, langsung 2 KB. Untuk KKTP, oke. Untuk LK7A, ini bercerita tentang KKTP. Bapak Ibu silakan disebutkan tentang bagaimana kriterianya. Aspek penilaian, itu aspek penilaiannya itu terkait dengan TP-nya. Dengan TP-nya tadi, kemudian itu rubrik kategori mahir, cakap, layak, berkembang, begitu. Ya, itu TP-nya itu disebutkan TP-nya apa, aspek penilaian itu kriterianya secara keseluruhan apa. Kalau mahir seperti apa, cakap seperti apa, layak seperti apa, baru berkembang seperti apa, begitu. Nah, contoh Enterpa kita buat juga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini kriteria, Bapak Ibu buat kriterianya untuk akidah akhlak untuk materi tertanya. Terus tugas berikutnya, instrumen formatik yang sesuai dengan KKTP yang telah disusun sebelumnya. Nggak ada formatnya tuh di bawah. Kayak gini aja, Bu. Oke, nggak apa-apa. Bawah ini sumatifnya, ini formatif. 7B formatif, 7C sumatif. Oke, itu tinggal mengisi aja ya. KKTP-nya apa, teknik asesmennya apa, misalnya portofolio, misalnya teknik asesmennya, atau misalnya performance test, tes penampilan. Kemudian kisi-kisi asesmennya apa, silahkan 1, 2, 3. Kisi-kisi itu bagian indikatornya, indikator dari TP. Boleh indikator dari TP, instrumen asesmennya apa yang dipakai, rubrik penilaiannya bagaimana. Nanti jadi masing-masing indikatornya nanti ada rubriknya. Oke. Nanti bagian-bagian itu nggak apa-apa pakai table. Misalnya rubrik penilaian itu dibuatkan tabelnya, kisi-kisi instrumen dibuatkan tabelnya. Teknik assessment nggak perlu pakai table. Ada lagi? Ini sama. Ini membuat instrumennya. Oke. Jadi ada hubungannya, ada instrumennya. Yang di atas tadi apa tadi? Nyusun KKTP-nya. Kemudian di yang halaman kedua menyusun asesmen formatifnya. Oke, yang ketiga asesmen sumatif. Yang jelas Bapak Ibu untuk formatif jadi tidak harus tidak harus yang tes pilihan ganda seperti itu. Boleh dengan tes performan itu tadi atau portofolio atau produk untuk formatif. Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Kita langsung ke pertemuan yang ke berikutnya ini. Jadi besok kita tidak bertemu lagi. Izin tanya Bu Nurul, Ya. berkaitan dengan penyusunan KKTP tadi berarti untuk setiap TP itu kita jabarkan bentuk kriteria KKTP-nya itu setiap TP harus deskripsi ada, rubrik ada, interval ada, atau kita hanya memilih salah satu. Kemudian, Ya, 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 ya terus. Kemudian ya. kalau kita ingin memilih kriteria TP dengan cara interval nilai itu, interval nilai baik kok dapat
angka misal 70, 75 itu kita ambil acuannya dari mana itu, Bu? Ada panduankah atau memang kita buat sendiri? Itu dulu saja, Bu. Oke, baik. Kita berlatih ya. Ini sifatnya berlatih. Kita maka membuat seluruhnya. Ada yang sistem rubrik, ada yang sistem interval nilai, ya. I- Ada yang deskripsi, ada yang terjemahannya, ada yang sifatnya rubrik. Jadi ada 3 macam kita latihan. Nah, kita untuk menentukan nilai kita mengambil 3 macam ini saja. Nah, untuk yang interval cukup yang contoh di sini saja 0 sampai 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100 sesuai dengan yang kita pelajari itu saja untuk penentuannya. Tetapi dia dapat berapanya itu nanti kita bisa apa ya, Bapak Ibu bisa melihat hasil kerjanya. Misalnya dari 0 sampai 40. Dia ketidakbisaannya itu apakah sangat-sangat tidak bisa? Berarti kalau sangat-sangat tidak bisa nilainya bisa jadi sampai 10 atau 20 saja. Tapi ada sedikit masih ada bisanya kita bisa nilaikan 40. Jadi itu nanti sesuai hasil kinerja dari siswa kita. Yang jelas kita hanya membagi 3 poin saja dari yang rendah, sedang, dan tinggi ini. 0, 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Berapapun nilainya nanti yang kita dapatkan, nanti kita masukkan ke dalam rentang nilai ini. Karena bisa jadi, kalau misalnya Kita Bapak Ibu membuat nilai pilihan ganda misalnya, itu kalau nilai kan, kalau pilihan ganda kan kelihatan nilainya. Misalnya dapat 75, dapat 60, dapat 78, maka posisinya ada di mana. Tetapi nanti soal pilihan gandanya tidak keluar dengan TP-nya. Begitu, Bu. Oh iya, Bu Nurul, Mm-mm. berarti itu untuk misalkan yang di situ contoh yang pakai deskripsi. Itu Mm-mm. digunakan untuk satu TP, Mm-mm. kemudian yang interval TP lain atau masih TP itu? Masih TP ini. Oh ya. Masih TP yang sama. Kalau Oke. deskripsi dia satu deskripsi lah saja begitu kan. Intinya deskripsinya sudah di deskripsi yang paling bagus dia sampai deskripsi TP yang apa namanya untuk mencapai TP tersebut deskripsi yang paling baik level paling tinggi itu seperti apa. Nah, kalau untuk aspek penilaian itu pakai sistem ada indikator-indikatornya untuk masing-masing TP tersebut. Jadi ada bagian indikatornya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Mohon Ada izin, lagi, Bu. Bu? Ya, Mohon izin, Bu. Tanya. iya, Pak. Itu terkait apa indikator untuk bisa dikatakan cakap, mahir, layak. Terus termasuk indikator yang model interval. Itu indikatornya itu kita membuat sendiri atau yang pakai yang di-share sama yang diterangkan sama Ibu tadi. Kalau bisa tadi juga di-share, Bu. Oh iya, boleh. Materinya. Boleh nanti saya Makasih, Bu. share materinya. Iya. Jadi kalau itu kan contoh untuk yang IPA ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya mana level mahir, cakap, layak, dan berkembang. Ada kalimat belumnya, biasanya gitu ya. Ada memberikan berapa contohnya. Apabila materi kita ada berhubungan menyebutkan contoh. Silahkan itu bisa dimodifikasi yang di materi saya tadi itu. Yang saya jelaskan tadi. Nggih, boleh dimodifikasi. Berarti nggak ada apa rumus tertentu atau mungkin sudah disediakan ada apa instrumen-instrumen atau indikator-indikator tertentu nggak ada, Bu, ya, Tidak, bebas. tidak. Kita yang menentukannya. Oke, Bu. Terima Ya. kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi, Bu Nurul, Oke. untuk yang instrumen. Mm-mm. Untuk yang instrumen, kita memilih pakai rubrik, checklist, gitu maksudnya ya?
Iya, boleh. Oke, Silakan. oke. Untuk 1 TP. Untuk 1 TP. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Instrumen ya bisa bisa dalam bentuk soal tertulis, begitu boleh juga instrumennya. Dalam bentuk rubrik, artinya dalam bentuk unjuk kinerja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Dan kita berharap ya, Ini namanya kalau dikasih nama, Ibu, izin tanya Bu. Oke. Ini Bu, masalah ini namanya satu nama aja ya dikasih misal siapa itu. Misal siapa langsung sama aja semuanya ya. Ya, Contoh itu yang untuk yang satu bagian siswa. untuk TP ya, untuk TP. Kalau ini sih sebenarnya TP. Kalau ini bentuk soalnya tidak khusus nama tertentu, tetapi kalau misalnya apa namanya ingin memasukkan nama ya nggak apa-apa. Oke. Masalah. Jadi seperti kan Bu, bidang studinya. Ya. Ini kalau seandainya pakai aplikasi enak ya Bapak Ibu, mungkin pada akhirnya ada yang membuatkan aplikasi terkait penilaian ini. Pada akhirnya ada, guru tinggal mengembangkannya saja. Jadi mengembangkan isian rubriknya saja. Misalnya mahir apa diisi, layak apa diisi, berkembang apa diisi. Tetapi ketika aplikasi itu dimasukkan di input, maka dia nanti akan mengolah sendiri. Bisa jadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.